Selamat pagi anak-anak, kembali lagi berjumpa ya di pembelajaran tematik. Nah, kita akan melanjutkan kemarin sudah subtema 1, subtema 2, subtema 3 dan terakhir untuk tema 1 yaitu kita masuk di subtema 4 ya. Subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, anak-anak, tentu hidup rukun adalah bagian yang terpenting di dalam kita bermasyarakat. Nah, masyarakat itu seperti apa ya, Mister? Nah, masyarakat itu adalah kumpulan orang-orang ya yang ada di dalam satu lingkungan. Misalnya kalian di komplek ya, kemudian di perumahan dan sebagainya, seperti itulah ya. Itu lingkungan masyarakat di mana kumpulan orang-orang yang ada di situ itu disebut masyarakat. Nah, anak-anak, hidup rukun kita sudah belajar. Hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, hidup rukun di lingkungan, dan terakhir hidup rukun di masyarakat. Nah, kalau kalian perhatikan di buku tematik halaman 140, di situ ada ya, dan 141. Nah, apakah masyarakat di sekitar kita rukun? Nah, itu pertanyaannya ya. Dan pasti kita senang kalau masyarakat di lingkungan kita rukun. Kenapa anak-anak? Karena ada ketentraman, ada kedamaian, ya kan? Nah, apalagi kalau masyarakatnya saling sapa, gotong royong, bekerja sama, ya, saling menegur begitu ya. Apalagi kondisi di lingkungan kita yang tentu kita harapkan supaya semua masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, anak-anak, di buku tematik kalian ada di halaman 140. Lalu kalian perhatikan di sini 141 ya. Nah, nanti kalian bisa conteng ini yang mana kehidupan yang menunjukkan bermasyarakat gitu ya. Contoh gambar 1 sedang apa? Itu sedang ada kecelakaan, terus ada yang membantu. Nah, itu peduli. Nah, kemudian gambar 2, gambar 3, dan juga gambar 4. Nah, di sini anak-anak, apakah masyarakat di sekitar kita, di sekitar rumah hidup rukun? Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan, sebutkan contoh sikap rukun di lingkungan kita atau di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, misalnya tadi yang Mister sudah sampaikan. Nah, untuk hari ini Mister akan menyampaikan juga tentang ciri-ciri hidup rukun. Nah, saya saling dapat bekerja sama, kemudian saling menjalani persatuan antar sesama, ya, satu dengan yang lain. Kemudian ikut serta untuk melakukan kegiatan di lingkungan, ya. Kemudian meningkatkan nilai keakraban. Wah, luar biasa ya ciri-ciri hidup rukun ya. Nah, sekarang kita lihat manfaat dari hidup rukun. Apa sih manfaat hidup rukun? Yang pertama, menjalin komunikasi yang baik. Itu manfaat hidup rukun ya. Kita bisa berbicara satu dengan yang lain, itu manfaat hidup rukun. Menghindari perselisihan atau konflik. Nah, tahu ya, semua orang tidak suka dengan perselisihan. Semua orang tidak suka dengan konflik. Konflik itu keadaan atau situasi yang tidak nyaman. Ya, bisa bertengkar, kemudian hal-hal yang memang membuat resah ya. Nah, menghadirkan keharmonisan. Jadi itu manfaatnya, tolong menolong antar sesama. Dan tentu jangan lupa kita melihat macam-macam hidup rukun. Rukun di tempat kerja, ya, rukun di tempat sekolah, kemudian rukun antar warga, rukun antar tetangga. Nah, kemudian kita melihat ada juga contoh hidup rukun, ya. Contoh hidup rukun itu seperti apa sih, Mister? Menghormati orang tua kalau di rumah. Kalau di sekolah gimana? Menghormati guru, menghormati teman. Kalau di lingkungan gimana, Mister? Menghormati sesama, kemudian hal-hal yang kita kerjakan. Nah, contoh hidup di masyarakat. Nah, ini yang kalian perlu ketahui ya. Menjenguk atau menengok, ya. Menjenguk itu berarti kita mengunjungi orang yang sedang jatuh sakit, entah tetangga kita, ya, atau
orang yang sedang bersebelah dengan rumah kita, ya, di lingkungan di mana kita berada di tengah-tengah masyarakat itu. Misalnya kalau kalian di komplek. Nah, salah satu contoh hidup rukun di masyarakat menjenguk tetangga yang ada di rumah di komplek kita yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, walaupun berbeda anggota masyarakat harus hidup rukun. Nah, dan harus saling membantu dan menolong di lingkungan masyarakat, ya. Nah, hidup rukun di masyarakat misalnya kerja bakti, ya, kerja bakti di lingkungan kita, mengikuti kegiatan rapat RT. RT itu rukun tetangga. Ada juga RW, rukun warga. Nah, membantu tetangga yang terkena musibah. Misalnya ada tetangga yang kebakaran, ya, ada rumahnya yang kebakaran maksudnya. Kemudian ada tetangga yang sedang mengalami duka. Duka itu ada yang meninggal begitu, ya. Nah, ada juga tetangga yang sedang mengalami kesusahan. Nah, menjenguk tetangga yang sakit itu bagian dari anak-anak hidup rukun di masyarakat. Nah, sekarang contoh hidup rukun. Nah, Mister akan sebutkan 10 contoh hidup rukun, ya, di masyarakat. Yang pertama, berbagi makanan sesama tetangga. Wah, kalau berbagi siapa sih yang nggak senang? Semua orang senang. Nah, kenapa? Karena berbagi adalah sesuatu yang baik. Nah, kemudian membantu tetangga yang kesulitan. Yang kedua, ya, tidak merugikan tetangga. Ada orang suka merugikan tetangganya, ya. Nah, kemudian menjenguk tetangga yang sakit sudah bisa disebutkan tadi, ikut bergotong royong, ikut kerja bakti, ikut membantu orang yang mungkin ada acara pesta, ya, acara ulang tahun, entah masak-masak di rumah begitu, ya. Nah, kemudian menghormati berbeda agama dan suku. Nah, di lingkungan kita itu anak-anak sukunya beda, agamanya beda, budayanya juga beda. Nah, untuk itu kita harus menghormati. Itulah hidup rukun di masyarakat. Nah, untuk itu hari ini Mister mau memberi kalian tugas, hanya 2 tugas saja, ya. Yang pertama, apa yang kamu lakukan apabila ada warga yang tidak rukun. Misalnya di lingkungan kalian kalian melihat warga yang tidak rukun. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Atau sederhananya apa nasihat yang akan kamu berikan, ya, kepada keluarga yang tidak rukun, nah, di dalam lingkungan itu. Ulangi, yang pertama, apa yang kamu lakukan apabila ada warga yang tidak rukun. Nah, nanti dijawab, ya. Yang kedua, apa penyebab hidup tidak rukun di masyarakat? Nah, yang kedua, apa penyebab hidup tidak rukun di masyarakat? Kalian bisa melihat, wah, di masyarakat kami, di lingkungan kami, apa ya penyebabnya tidak rukun, ya. Kalian bisa ceritakan, ya. Jangan hanya menyebutkan aja, tapi bisa diceritakan, ditambah kalimat-kalimatnya gitu, ya anak-anak, ya. Ulangi. Yang pertama, apa tugasnya? Apa yang kamu lakukan apabila ada warga yang tidak hidup rukun? Mungkin apa nasihatmu? Walaupun kalian masih belajar dalam hal ini, tapi kan kalian bisa melihat, kira-kira saya mau kasih nasihat apa ya kepada keluarga atau lingkungan masyarakat yang tidak rukun. Nah, yang kedua, apa penyebab hidup tidak rukun di masyarakat? Banyak loh penyebab hidup tidak rukun di masyarakat. Nanti kalian bisa ceritakan, atau yang pernah kalian alami di lingkungan kalian, di mana kalian berada. Oke, anak-anak? Bisa paham semuanya, dan Mister tunggu di Google Classroom, ya. Nah, untuk itu tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di Google Classroom, ya. Anak-anak Mister tunggu, dan nanti Mister juga akan periksa tugas-tugasnya. Jangan lupa kerjakan 2 soal ini tadi. Yang pertama apa? Bisa ulangi lagi. Apa yang kamu lakukan apabila ada warga yang tidak hidup rukun? Kedua, apa penyebab hidup tidak rukun di masyarakat? Nah, karena kita tentang hidup rukun di masyarakat, nah 2 soal ini kalian kerjakan, ya, kirim di Google Classroom. Oke, Tuhan Yesus memberkati.